Satres Narkoba Polres Jakarta Barat mengamankan seorang publik figur berinisial AZ di apartemen kawasan BSD Tangerang Selatan. Polresta Sidoarjo menggelar konferensi pers terkait aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Amerika Serikat mengkritik Netanyahu, Australia dan Kanada turut menyerukan gencatan senjata. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Jumat 15 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kejaksaan Negeri Tulungagung melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dan rokok ilegal bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tulungagung pada Kamis 14 Desember. Sebanyak 5.591 bungkus rokok ilegal dan 29.000 pil double L dimusnahkan. Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Muhammad Nur menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba dan rokok ilegal di Kejaksaan Negeri Tulungagung. Sebanyak 5.591 bungkus rokok ilegal, lebih dari 14 gram narkotika jenis sabu dan 29.000 pil double L dimusnahkan. Sesuai dengan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan dan sebagai upaya penegakan hukum serta pelaksanaan undang-undang. Tim Humas Polres Tulungagung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 2 warga negara asing pelaku pencurian toko emas. Pelaku berhasil diamankan pada Minggu 10 Desember lalu. 2 orang warga negara asing berhasil diamankan Polres Belitung Timur atas tindak pidana pencurian di sebuah toko emas di Kecamatan Manggar. Keduanya merupakan seorang perempuan berinisial SK, 45 tahun, warga negara Yaman, dan seorang laki-laki berinisial YA, 54 tahun, warga negara Suriah, yang mengaku bekerja di UNHCR. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 1 Desember 2023, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat di toko Suwarna Baru yang beralamat Jalan Bioskop nomor 70 Dusun Lipat Kajang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Adapun barang yang berhasil dicuri, 1 buah kalung emas model rantai papan, 1 buah kalung emas model rantai balok, dan 1 buah kalung emas model rantai. 2 orang pelaku berhasil diamankan dan ditangkap tim Panah Polres Belitung Timur di Hotel Swiss Bell Pangkal Pinang pada Minggu 10 Desember 2023 lalu. Barang bukti emas yang dilakukan pencurian itu semuanya sudah dijual dan saat ini sedang dilaksanakan pengejaran oleh Reskrim Polres Belitung Timur. Dijual kemana? Tapi dijual seharga $2.000. Kemudian sebagai jasanya untuk menjualkan $500 kepada saudara Yosef. Adapun sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan, pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pencurian, uang pecahan $100 Amerika, kartu identitas, 1 unit handphone, dan 1 unit mobil dengan nomor polisi BN 1902FL. Terduga pelaku disangkakan pasal 362 KUH Pidana dan pasal 480 ayat 1 KUH Pidana tentang tindak pidana pencurian dan penadahan dengan ancaman 4 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara. Tim Humas Polres Belitung Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia meluncurkan portal data industri ekstraktif. Portal ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi, khususnya industri minyak dan gas bumi, mineral, dan batu bara.
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Extractives Global Programmatic Support Bank Dunia meluncurkan portal data industri ekstraktif. Portal ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan data dan informasi, khususnya dari industri minyak dan gas bumi, serta mineral dan batu bara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, sistem ini secara khusus dibuat untuk industri ekstraktif pada acara peluncuran yang dilaksanakan di Gedung Kementerian ESDM hari Kamis 14 Desember 2023. Khususnya migas dan pertambangan minerba telah memberikan kontribusi yang signifikan pada penerimaan negara. Tahun lalu, tahun 2022, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, PNBP Sumber Daya Alam berkontribusi sekitar 10% terhadap total penerimaan negara, di mana lebih dari 90% berasal dari sektor yang dikelola oleh Kementerian ESDM, sektor migas dan minerba, termasuk juga sebetulnya ada sisi panas bumi. Karakteristik industri ekstraktif migas dan minerba yang menjemuk dan spesifik, keterbatasan dan eksklusivitas akses data dan informasi, serta kompleksitas regulasi menyebabkan industri ini memerlukan usaha pengawasan yang intensif, terutama terkait dengan aspek akuntabilitas. Tadi Pak Agus juga menyampaikan yang hal ini, transparansi tata kelola, terlebih lagi sektor ini sangat berpengaruh dan berperan dalam proses transisi energi yang berkeadilan. Dadan menjelaskan hal ini dimaksudkan agar publik dapat melihat bahwa industri ekstraktif memberikan manfaat yang besar, namun dari sisi lingkungan terdapat aspek pemerataan ke daerah. Selain itu, portal ini diharapkan dapat memunculkan pemahaman yang lebih baik oleh berbagai kalangan mengenai operasional sektor pertambangan minyak dan gas serta mineral dan batu bara. Portal ini juga diharapkan mendorong upaya pencegahan korupsi dengan memastikan bahwa setiap aspek dari ekstraksi sumber daya alam diawasi secara ketat dan dilaksanakan dengan integritas yang tinggi. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.